10 top berita timnas Indonesia hari ini. Kesempatan terakhir Indra Sapri sebagai pelatih timnas. Pelatih Indonesia, Indra Sapri, masih dipercaya untuk memimpin timnas Indonesia Junior di kualifikasi Piala Asia U20 2025 Cina. Di bawah asuhannya, skuad Garuda Muda menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Pelatih berkumis tebal itu memiliki pengalaman yang kaya dalam melatih tim nasional, baik di level senior maupun junior. Keberhasilan di SEA Games 2023 menjadi bukti kecerdasannya dalam meracik skuad timnas. Namun, baru-baru ini, nama Indra Sapri mulai tidak diharapkan oleh supporter timnas Indonesia. Sehingga di kompetisi Piala Asia U20 2025 ini, kabarnya menjadi kesempatan terakhirnya di timnas Indonesia jika gagal membawa timnas Indonesia berprestasi. Park Hang-seo opsi kuat pelatih timnas junior gantikan Indra Sapri. Indra Sapri kabarnya akan digantikan oleh Park Hang-seo. Jika di kualifikasi Piala Asia U20 2025 Indra Sapri gagal, maka Park Hang-seo kabarnya menjadi salah satu kandidat yang cocok untuk menggantikan Indra Sapri. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu dinilai memiliki kesamaan dengan Shin Tae-yong, sehingga para supporter berharap skuad timnas Indonesia sepenuhnya dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan. Rizky Ridho dilirik penggemar untuk perkuat FC Dallas. Rizky Ridho kabarnya dilirik oleh supporter FC Dallas. Rizky Ridho baru-baru ini menjadi incaran supporter FC Dallas untuk bermain di Liga Amerika Serikat atau MLS dan memperkuat FC Dallas. Kehadiran Rizky Ridho diharapkan dapat menjadi jawaban atas kelemahan FC Dallas yang saat ini menjadi masalah utama sektor belakang. Menurutnya, pemain Persija Jakarta itu memiliki kemampuan yang berbeda dengan pemain timnas lokal lainnya, sehingga Rizky Ridho dipercaya akan menjadi pemain bintang di FC Dallas. Marten Paes bujuk Rizky Ridho susul gabung ke FC Dallas. Marten Paes dikabarkan mengajak Rizky Ridho bergabung ke FC Dallas. Kiper timnas Indonesia, Marten Paes, dikabarkan sedang membujuk Rizky Ridho untuk menerima tawaran dari supporter FC Dallas untuk bergabung ke MLS. Bergabungnya Rizky Ridho ke FC Dallas akan memperkuat keharmonisan antara Rizky Ridho dengan Marten Paes yang merupakan kiper andalan FC Dallas saat ini. Dan jika Rizky Ridho resmi bergabung ke FC Dallas, maka ini akan menjadi suatu aset berharga bagi timnas Indonesia. Nasib malang Emil Audero tak dipanggil ke timnas Italia. Emil Audero mendapatkan karma setelah menolak bergabung ke timnas Indonesia. Kiper keturunan berdarah Indonesia dari ayahnya itu, Emil Audero, dikabarkan tak dilirik timnas Italia. Menurutnya, timnas Italia lebih tertarik menggunakan jasa Donnarumma ketimbang Emil Audero. Tak mendapatkan kesempatan membela timnas Italia, Emil Audero kabarnya mengaku menyesal menolak skuad Garuda. Namun terlanjur dibenci, supporter Garuda tak lagi menaruh harapan kepada Emil Audero dan mereka sudah memblacklist Emil dari daftar naturalisasi. Indonesia berpotensi masuk ranking 100 FIFA dalam 2 pertandingan. Indonesia mengalami kenaikan ranking FIFA secara pesat setelah menahan imbang 2 tim raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ke-129 dunia dan menjadikannya sebagai negara dengan peringkat ketiga tertinggi di kawasan ASEAN setelah Thailand dan Vietnam. Untuk melampaui ranking Thailand yang saat ini di posisi ke-100 dan Vietnam di posisi ke-116, maka Indonesia harus menang 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, yaitu melawan Bahrain pada bulan Oktober mendatang dan melawan Jepang di bulan November mendatang. Arhan Kaka resmi dicoret dari timnas Indonesia U20. Arhan Kaka resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia. Pemain Persis Solo itu tak lagi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025 karena sudah memiliki 2 striker. Kedua striker yang lebih diandalkan oleh Indra Sapri ketimbang Arhan Kaka adalah Jens Raven dan Muhammad Ragil. Jens Raven striker andalan Indra Sapri di Piala Asia U20.
Jens Raven akhirnya diizinkan klub memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda itu akan menjadi striker andalan Indra Sapri di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia juga mengungkapkan bahwa telah siap menghadapi Maladewa yang akan diselenggarakan pada Rabu 25 September 2024 mendatang. Indonesia berpeluang lolos juara grup F Piala Asia U20. Peluang timnas Indonesia U20 juara grup di kualifikasi Piala Asia 2025 terbilang cukup besar. Hal ini dikarenakan Indonesia berada satu grup dengan Maladewa, Timur Leste, dan Yaman. Dari ketiga negara tersebut, Indonesia memiliki keunggulan dari segi ranking FIFA. Yaman memiliki ranking FIFA ke-155, sementara Maladewa di peringkat ke-163 dan Timur Leste di posisi ke-196. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-129. Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah grup F juga menjadi indikator Indonesia berpeluang lolos ke babak selanjutnya sebagai juara grup F. Sinteyong rekomendasikan Yom Ki-hun sebagai asisten pelatih. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, merekomendasikan kepada PSSI untuk merekrut Yom Ki-hun bergabung ke timnas Indonesia. Adapun alasan Sinteyong meminta Ketua Umum Erick Thohir untuk mendatangkan Yom Ki-hun adalah karena Yom Ki-hun merupakan sosok pemain yang kompeten saat masih muda dulu. Yom Ki-hun kabarnya akan dijadikan sebagai asisten pelatih striker timnas Indonesia yang saat ini menjadi PR bagi Sinteyong. Keuntungan Yom Ki-hun terhadap perkembangan timnas. Dampak Yom Ki-hun bergabung ke timnas Indonesia. Seandainya Yom Ki-hun resmi bergabung ke timnas Indonesia, maka Sinteyong akan lebih mudah meningkatkan performa timnas Indonesia. Pasalnya, ia akan berkolaborasi dengan Yom Ki-hun sebagai partner sesama negara asal Korea Selatan. Dengan berstatus kewarganegaraan yang sama, pelatih Sinteyong akan lebih mudah melakukan proses pelatihan tanpa ada kendala dalam komunikasi dan koordinasi. Supporter timnas Indonesia menjadi top supporter di dunia. Ultras Garuda menjadi sorotan dunia setelah berhasil menarik perhatian karena perjuangannya dalam mendukung timnas kesayangannya. Supporter Garuda dinilai sebagai supporter terbaik dunia lantaran tak pernah lelah mendukung timnas dimanapun bertanding. Hal ini terbukti setelah tiket pertandingan selalu ludes terjual akibat supporter Garuda. Dukungan luar biasa ini berhasil membantu timnas Indonesia menahan imbang dua negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Asnawi Mangko Alam dan Dimas Derajat buat malu Sinteyong. Terjadi insiden yang memalukan ketika dua pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangko Alam dan Dimas Derajat, terlibat keributan saat laga panas antara Persib Bandung melawan Port FC di kompetisi AFC Champions Liga 2024-2025. Keributan antara keduanya terjadi ketika Dimas Derajat tak terima dengan aksi Asnawi yang sempat menjatuhkan Dimas Derajat saat menguasai bola. Aksi itu memicu reaksi keras dari Dimas Derajat yang tidak terima dengan perlakuan dari Asnawi, sehingga mantan pemain Persikabo itu langsung mengejar dan mendorong Asnawi hingga keduanya terlibat cekcok di tengah lapangan. Melihat kejadian memalukan itu, para supporter Garuda pun langsung mengomentari kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa pemain timnas seharusnya mampu mengontrol emosi saat di lapangan. Jika ada pemain timnas yang tak mampu menunjukkan kedewasaan dalam bersikap, maka disarankan untuk tidak lagi dipanggil memperkuat skuad Garuda. Bek Bayer Leverkusen resmi ke timnas Indonesia tanpa dinaturalisasi. Salah satu pemain belakang Bayer Leverkusen, Reno Mons, dikabarkan akan segera merapat ke timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Reno Mons kabarnya akan bergabung ke timnas Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi. Hal ini dikarenakan Reno Mons menganut asas ius soli, yang berarti status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Dengan begitu, Reno Mons yang sempat lahir di Jakarta dapat memperkuat timnas Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi. Welber Jardim dicoret dari skuad timnas di Piala Asia U20. Salah satu pemain keturunan Welber Jardim terpaksa dicoret Indra Sapri lantaran klub tidak memberikan izin, sehingga ia tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025 di Cina.
Sekian 10 berita top Timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar Timnas lainnya.